kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 25 Juni 2020. Masuk surga. Perenungan hari ini diambil dari Injil Matius 7 ayat 21 sampai dengan 29. Siapakah yang ingin masuk ke surga? Orang-orang Kristenkah? Saya atau saudara? Menurut Yesus, bahwa yang akan memasuki kerajaan surga itu bukan yang hanya menyebut Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melaksanakan kehendak Allah. Ayat 21. Kalau demikian saudara-saudaraku, sudahkah kita melaksanakan kehendak Allah? Dan apa kehendak Allah itu? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali nama Allah itu disebut berulang-ulang kali, seolah dia dikenal sebagai seorang agamais. Karena begitu seringnya nama Allah disebut. Namun saudara-saudara, gambaran seperti itu tidak dibutuhkan oleh Allah. Allah menghendaki bukan penyebutan nama Allah. Allah tak mengenal orang-orang agamais. Kita bisa melihat kelompok orang Yahudi yang disebut orang-orang Farisi. Kelompok ini dikenal sebagai kelompok agamais. Mengapa? Mereka berlaku pura-pura baik. Sebenarnya mereka diibaratkan serigala berbulu domba. Dengan kata lain, mereka ini adalah kelompok orang-orang munafik. Seperti kita ketahui bahwa kemunafikan berarti berpura-pura atau kepura-puraan di dalam kehidupan yang palsu, atau pura-pura baik tetapi sebenarnya jahat. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Adakah kita seperti orang-orang di dalam kelompok Yahudi itu? Hidup agamais, berpura-pura sok suci, sok dermawan, namun semuanya itu adalah kepura-puraan belaka. Semuanya munafik, penuh kepalsuan. Seperti inikah kita? Dalam zaman now ini, kemunafikan itu terus berlanjut hingga detik ini. Namun demikian, kita barangkali pernah mendengar pepatah bahasa Jawa, becik ketiti olo ketoro. Artinya, baik kebaikan dan kejahatan akan terlihat jelas. Saudara-saudaraku yang terkasih, di luar sana banyak kita melihat yang begitu rajinnya beribadah, rajinnya melayani, setiap ucapan selalu menyebut nama Allah, Allah, Allah. Tapi di dalam kehidupan mereka tak ada kasih. Mereka lakukan semuanya ini karena ingin dipuji, disanjung. Dan terlihat orang agamais, terlihat baik. Orang-orang seperti inilah yang dikatakan Yesus dalam Injil hari ini. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ayat 23. Saudara-saudaraku, menjadi pengikut Kristus tidak hanya mendengarkan dan menyerukan nama Tuhan. Seharusnya kita berani melaksanakan apa yang didengarkan dan bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan oleh Allah. Orang seperti ini oleh Yesus dikatakan melakukan kehendak Bapa di surga. Banyak orang hanya mendengar, menjadi pendengar firman dan bukan pelaku firman. Orang ini dianggap sebagai orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Seorang pelaku firman adalah mereka yang mendirikan rumah di atas batu karang atau wadas, di mana Yesus Kristus menjadi dasar hidupnya. Mari saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau melakukan kehendak Tuhan dengan tekun dan setia.
Dan setiap orang yang mendirikan rumahnya di atas wadas adalah mereka yang tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Oleh karena itu saudara-saudaraku, menjadikan Kristus sebagai pusat kehidupan adalah kebenaran. Kita sering mendengar atau membaca begini: jadikan Kristus sebagai pusat kehidupan dan jadikan Injil sebagai sumber inspirasi dan pegangan hidup. Inilah kalau kita ingin memasuki kerajaan surga, adalah kalau kita mau melaksanakan kehendak Allah Bapa di surga, serta senantiasa mau memegang teguh firman-Nya dengan setia dan taat. Maukah kita masuk ke surga? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Oleh karena